Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku agan sebangsa setanah air, dimanapun berada. Semoga agan sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, bahagia lahir dan batin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan ngobrol tentang pendidikan yang dikaitkan dengan pengembangan orang dewasa. Kok bisa ya? Ya bisa-bisa sajalah yao. Sebelum kita lanjutkan, suatu saat saya bertemu dengan seorang pria parubaya, di sebuah acara pelatihan kepemimpinan. Secara lahiriah, dia sukses, dia punya mobil mewah, jabatan tinggi, dan keluarga terpandang. Tapi saat istirahat makan siang, ia duduk sendiri, memandang keluar jendela, dan berkata lirih kepada saya. Pak, saya sudah capek nggak berdaya, tapi entah kenapa hati saya kosong. Hening, saya tidak buru-buru menimpalinya, karena saya tahu, itulah suara jiwa yang terlalu lama ditinggalkan. Dan dari sanalah kisah ini bermula. Bukan kisah tentang belajar coding atau manajemen waktu, tapi tentang menemukan kembali siapa kita, dan untuk apa kita hidup. Inilah inti dari pendidikan holistik bagi orang dewasa. Tetapi apa itu pendidikan holistik? Dalam hidup ini, kita tidak hanya punya tubuh dan akal. Kita juga punya hati, jiwa, dan relasi dengan sesama. Tapi mengapa pendidikan kita sejak kecil, dan pelatihan kita di usia dewasa, hanya menajamkan kepala, sangat sering melupakan dada dan nurani? Kita bersama telah tahulah bahwa pendidikan holistik bukanlah teori baru. Ia adalah jalan pulang, untuk menjadi manusia yang utuh. Kata holistik berasal dari kata, holos, dalam bahasa Yunani. Yang berarti, keseluruhan. Ia tidak memisah-misahkan manusia menjadi bagian-bagian, tetapi menyatukan akal dan emosi, tubuh dan jiwa, logika dan cinta, serta dunia dan akhirat. Terus apa hubungannya dengan orang dewasa? Dan mengapa orang dewasa memerlukan pendidikan ini? Mungkin kita berpikir, saya sudah cukup belajar, tapi mari kita jujur saja. Bukankah makin dewasa, kita justru makin mudah terperangkap rutinitas, kehilangan arah, lelah secara batin, dan tak punya ruang untuk bertumbuh. Anak-anak butuh pendidikan, tapi orang dewasa butuh pengingat akan makna hidup. Pendidikan holistik bagi orang dewasa bukan tentang gelar, tapi tentang kedalaman. Bukan soal cepat kaya, tapi tentang hidup yang kaya makna. Loh kok begitu? Sebenarnya apa sih yang dikembangkan? Apa yang dikembangkan dalam pendidikan holistik dewasa? Coba bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Ada pohon-pohon besar pikiranmu. Ada bunga-bunga indah, perasaan dan relasimu. Dan ada akar terdalam, jiwamu. Pendidikan holistik membantu kita merawat semua itu. Akal, untuk berpikir jernih dan reflektif. Hati, untuk belajar empati, mengelola emosi, berdamai dengan luka. Tubuh, untuk memperhatikan kesehatan, istirahat, dan kesadaran tubuh. Jiwa, untuk menemukan arah hidup, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Lingkungan, untuk menjadikan manusia yang berdampak bagi sesama. Wajar kalau kemudian Bapak Nelson Mandela bilang, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Tetapi, bagaimana proses belajarnya, atau metodenya? Pendidikan holistik bukan kelas satu arah. Ini adalah ruang tumbuh, tempat kita saling berkisah dan saling menyembuhkan. Story sharing, kita saling bercerita, bukan saling menggurui. Jurnal refleksi, menulis isi hati kita sendiri. Meditasi atau zikir, hening yang menyentuh jiwa. Simulasi nilai, memahami dilema kehidupan nyata. Coaching pribadi, dibantu melihat diri dengan jujur. Kemudian bagaimana sih aplikasinya?
Berikut beberapa contoh aplikasi di dunia orang dewasa. Bayangkan ada seorang pensiunan tentara yang selama hidupnya berdisiplin, tegas, tapi tak pernah diajari menangis dan memeluk rasa bersalah. Lewat pendidikan holistik, ia untuk pertama kalinya berani memeluk masa lalunya, meminta maaf pada anaknya, dan memulai hidup baru yang lembut dan bermakna. Atau, seorang ibu profesional, yang pagi, siang dan malam selalu sibuk mengejar karir. Tapi kehilangan relasi yang berkualitas dengan anak-anaknya. Lewat proses kontemplasi, ia bertekad kuat menata ulang prioritasnya. Dan kemudian dia berani berkata, "Saya tidak mau hanya meninggalkan warisan uang. Saya ingin meninggalkan warisan kehadiran." Luar biasa. Kemudian bagaimana tanda keberhasilannya? Apa yang menjadi tanda keberhasilan pendidikan holistik? Bukan sertifikat atau gelar sepanjang Sabang Merauke. Bukan pula tepuk tangan riuh membahana. Tapi, wajah yang lebih damai dari wajah para bayi yang tertidur pulas. Pilihan hidup yang lebih selaras. Hubungan yang lebih jujur dengan keluarga dan relasi. Doa yang lebih dalam dan khusyuk. Dan senyum termanis yang lahir dari jiwa yang utuh. Ayolah kita bertanya pada diri sendiri. Untuk apa sih saya hidup? Apa yang ingin saya tinggalkan? Sudahkah saya menjadi manusia seutuhnya? Jika jawaban-jawaban itu belum jernih, mungkin sudah saatnya kita belajar lagi, bukan untuk tahu lebih banyak, tapi untuk menjadi lebih utuh. Pendidikan holistik bukan jalan menuju prestasi. Ia adalah jalan pulang menuju diri kita yang paling sejati. Demikianlah obrolan ringkasku tentang pendidikan holistik yang dikaitkan dengan pengembangan orang dewasa. Semoga saja obrolan kita ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk memberikan sumbangan yang positif bagi diri kita sendiri, lingkungan, serta kejayaan bangsa dan negara kita. Amin 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 ya robbal alamin. Menyadari bahwa obrolan kita jauh dari sempurna, karena yang sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Sempurna, serta menyadari juga bahwa tidak ada gajah yang retak gadingnya. Maka, mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.